Shalom Amanginang, Jemaat HKBP Bogor, dan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Saya mewakili Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada saat ini. Amanginang, marilah kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu, memukul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita pada Minggu Okuli saat ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah hukum Tuhan. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan hati untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Suci karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk Minggu Okuli pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang keempat. Kita mulai membaca dari ayat 20 sampai ayat 26. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, Saat yang akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Semesta pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat, selidikilah cermat agar kau tak tersesat. Semua tempat, bahkan dalam hati kita, Dia berkuasa atasnya. Allah Maha Kuasa, tidak ada tarannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia sepanjang segala abad, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup, yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 12 Maret 2023. Warta Umum, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli. Topik Minggu kita adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Baptisan Kudus Khusus. Pada hari ini, Minggu 12 Maret 2023, di kebaktian pukul 7 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus kepada 1 orang anak laki-laki warga jemaat kita sesuai dengan permintaan keluarga. Jemaat baru mulai hari Minggu telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Duhari Silalahi, Rospita Juliana Boru Simbolon, pindah dari HKBP Pulau Sigapuk Resort Tanjung Balai, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu, alamat Sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor, kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat pindah mulai hari ini, Minggu 12 Maret 2023, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu Nofri Martua Hasibuan, seorang Naposo, alamat Sektor Kana, pindah ke GKI Perumnas Tangerang. Kiranya beliau menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat yang baru. Anggota jemaat belajar telah diterima sebagai anggota jemaat belajar keluarga Midian Siburian, Melda Boru Simanjutak, dengan 1 orang anak mereka, datang dari gereja GPDI Jemaat Karmel Silando, alamat Taman Muara, RT 3 RW 15, Kelurahan Pasir Jaya. Meninggal dunia. Pada hari Kamis 9 Maret 2023 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Everina Brastagi, yaitu Bapak Johnson Apritua Sianturi, tutup usia 39 tahun. Suami dari Ibu Rumondang Boru Sipahutar, alamat Sektor Hermon. Acara tutup peti dan penguburan dilayani oleh GKPI Urung Laksa Brastagi sesuai dengan permintaan keluarga. Pada hari Jumat 10 Maret 2023 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Pasaribu Kristina Boru Tampu Bolon, seorang Inana Mabalu, tutup usia 65 tahun, alamat Sektor Nasaret. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Bonapasogit yang dilayani oleh GKPI Pakpahan Resort Pangaribuan. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Calon Sintua melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah menerima menjadi calon Sintua, yaitu Ibu Nyonya Ripka Hasiholan Panggabean Boru Silangit dari Sektor Hermon, setelah memperkenalkan diri di Sermon Parhalado pada hari Selasa 7 Maret 2023. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon Sintua. Dan marilah kita semua mendoakan supaya Tuhan menguatkan dan memampukan dia untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Seksi perempuan pada hari ini, Minggu 12 Maret 2023 mulai pukul 8 sampai pukul 11 WIB, seksi perempuan gereja kita akan mengadakan basar bertempat di lantai dasar. Seksi kesehatan sesuai dengan program seksi kesehatan Dewan Diakonia dan telah disetujui di Sermon Parhalado, maka diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada hari ini pukul 8 sampai pukul 11 WIB akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bertempat di lantai dasar. Dan selanjutnya jika ada jemaat yang membutuhkan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol, akan dikenakan biaya Rp75.000 untuk biaya laboratorium. Informasi distrik,
Pada hari Senin 13 Maret 2023 akan diadakan Konven Pagula Nagok Tiki HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Cimanggis. Para pelayan gereja kita akan berangkat mengikuti konven tersebut. Kebaktian sektor. Kebaktian sektor yang diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 mempunyai jadwal sebagai berikut. Sektor Ebenezer dilaksanakan di rumah keluarga calon Sintua Pesyahaan Boru Pangaribuan. Sektor Kapernaum dilaksanakan di rumah keluarga El Situmorang Boru Silitonga. Sektor Galilea dilaksanakan di rumah keluarga ASM Napitu Boru Raja Kukuk, dan sektor Nasaret di rumah keluarga RL Pasaribu Boru Sitorus. Selanjutnya pada hari Kamis 16 Maret 2023 pelaksanaan kebaktian sektor di sektor Filipi akan dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, sektor Roma di rumah keluarga Nyonya R Siagian Boru Manurung, sektor Kana di rumah keluarga J Simanulang Boru Sidauruk, dan terakhir sektor Peniel akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 16 WIB. Terakhir keuangan. Saldo 3 Maret 2023 Rp199.933.800. Saldo ruas mengurupi ruas per 3 Maret 2023 Rp72.530.000. Pemasukan pada minggu ini Rp76.352.004. Pengeluaran pada minggu ini Rp49.904.594 dan saldo per 10 Maret 2023 sejumlah Rp298.911.210. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan. Selanjutnya warta lengkap dapat Bapak Ibu lihat di warta yang ada di kita masing-masing. Demikian warta untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Penebus yang menebus manusia dengan darah yang kudus, darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku.
menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Penebus yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di awal khotbah ini saya mau bertanya kepada kita dan kita menjawab saja dalam hati kita masing-masing, dan itu adalah kebebasan kita. Apakah kita sejak datang ke gereja ini duduk diam dan berdoa, mempersiapkan hati dan ingin berpusat kepada Tuhan, menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan? Atau kita langsung melihat orang-orang sembari mengkritik di dalam hati apa yang dipakai orang itu di dalam ibadah, pakaiannya begitu, sepatunya begitu, atau apa yang sedang kita pikirkan dan melihat menilai orang lain? Atau kita langsung bercerita dengan teman sebangku kita dari awal acara hingga hampir selesai masih terus bercerita. Apa yang kita ceritakan? Mimpi kita kah tadi malam? Soal keluarga kita kah? Soal anak-anak kita kah? Soal pekerjaan kita kah? Apalagi kita sudah lama tak bertemu. Atau ada saja yang memegang gadgetnya dari awal hingga akhir, dibolak-balik hanya untuk mengintip status orang lain di media sosial. Dan pertanyaan itu adalah apa? Motivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Masih relevankah firman Tuhan hari ini kepada kita? Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur pada topik ini, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Pemazmur mengajar kita untuk menyembah dan memuji Allah dengan sikap hati yang taat dan penuh hormat, tanpa memandang apa yang dipakai orang lain atau apa yang sedang aku pakai. Pemahaman umat Israel beribadah kepada Allah di dalam bait Allah adalah untuk menyembah dan mengagungkan Allah karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa telah diberlakukan di dalam kehidupan pribadi. Kata menyembah syakah, yakni adalah dengan sikap menundukkan diri di hadapan Allah. Sama seperti seorang rakyat datang menyembah kepada sang raja, dia akan merundukkan
merendahkan dirinya, bersujud, merangkak bahkan. Penuh dengan hormat. Itulah mengekspresikan sebuah kehormatan kepada Sang Raja, sebuah penghormatan kepada Allah. Kata syakah atau proskuneo juga menyembah sujud sebagai bukti yang diekspresikan dalam ketaatan. Dengan puji syukur, memuji segala perbuatan Tuhan. Apa yang akan kita lihat dalam perikop ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemazmur ingin mengajar kita bahwa Tuhan itu bukanlah Deus ex machina, Allah di luar mesin, Allah di luar ciptaannya, yang tidak dapat merasakan apa yang dirasakan yang diciptakannya itu, terutama manusia. Itu adalah pemahaman yang salah. Pemazmur menyatakan bagaimana keberadaan Allah secara umum. Allah Yahweh itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dengan keberadaannya sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada secara konkret. Tokoh Aristoteles, filsuf Yunani, mengembangkan pemahaman ini sebagai filsafat ontologi. Filsafat ini menyatakan bahwa keberadaan Allah itu dinyatakan melalui ciptaannya. Itulah keberadaannya. Yakni melalui kekuasaannya melebihi dewa-dewi yang mengatasi segala Allah. Sebab dia adalah Allah yang maha besar dan raja yang mengatasi segala Allah. Keagungannya dinyatakan melalui bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung, laut, darat, semua itu kepunyaannya. Disinilah pemazmur ingin menyatakan kredo imannya, Allah yang monoteistis. Hanya satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah yang layak dipuji, disembah. Bukan yang diciptakan itu yang harus disembah, yaitu dewa-dewi yang diukir oleh tangan manusia melalui patung-patung yang menyerupai Allah itu sendiri. Luar biasa, seorang penjelajah Amerika bernama Davy Crockett dalam bukunya His Life and Adventures menjumpai suatu pemandangan yang sangat menakjubkan, menyerukan pujian kepada Sang Pencipta. Sang penulis ini menggambarkan demikian. Tidak jauh dari padang rumput ada sehamparan padang, pepohonan begitu limpah, begitu indah, begitu cemerlang dengan berbungaan bunga-bunga di mana-mana. Itu sebabnya buku Ende kita sering sekali kita nyanyikan. Ode bata tunglongang doro aku. Ketakjuban, keheranan, mapain longang, sude nati nopa ni debata, luar biasa. Sekecil apapun, sebesar apapun yang dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tak ada satu Allah pun di dunia ini yang dapat menciptakan seperti Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel dan juga iman dari kekristenan. Oh Tuhan, betapa indahnya alam yang telah Engkau ciptakan bagi manusia. Kenapa kita tidak ikut turut memuji, melihat kebesaran Tuhan? Itu sebabnya banyak program-program kategorial, ya, apakah itu dari seksi perempuan, dari AMA, ataupun dari remaja Naposo, sering wisata rohani. Ya. Itu apa artinya? Untuk melihat semua kebesaran Tuhan yang menciptakan
langit dan bumi ini. Luar biasa. Ketika saya melayani di Barus, di situ ada banyak pantai, pantai Kahona, ya, dan pantai Kodetolu. Ada pantai yang lain lagi, pantai Binasih. Ternyata tak kalah luar biasa jika kita pernah pergi ke Bali. Saya melihat pasir ini, pasir putih sama seperti di Bali. Luar biasa. Melihat begitu hamparan laut, seperti tak ada batasnya. Begitulah gelombang laut terus berganti-gantian menghempas kepada kaki kita di saat kita berdiri di situ. Luar biasa, ya. Maka ada banyak pencipta lagu menciptakan begitu luar biasanya keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, alasan apa kita dapat memuji Tuhan? Mengapa orang memuji Tuhan? Salah satu alasan yang paling jelas ialah karena kemegahan, kemuliaan, kebesaran Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau ada orang mengatakan Allah kami yang benar, Allah yang bagaimana itu? Ada banyak orang mengaku Allah itu kan satu, Allah itu ya semua orang menuju ke sorga. Pemahaman dalam agama-agama lain mengatakan bahwa Allah mereka itu terdiri dari zat. Dari zat. Saya nggak tahu zat cair itu atau zat padat. Tapi Yesus katakan Allah itu adalah roh. Pada waktu penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas air. Mengatakan Allah itu adalah roh, dia adalah ruah. Dan dia menciptakan manusia ketika menghembuskan napasnya, rohnya kepada manusia itu. Sehingga manusia itu memiliki roh. Jangan seperti agama lain bahwa hewan pun memiliki roh. Itu ajaran sesat. Ketika anak-anak kita menonton film kartun, ada hewan yang mati, lalu kemudian rohnya terbang, punya sayap seperti malaikat, lalu ada lingkaran yang bercahaya di kepalanya. Itu ajaran sesat bahwa hewan tidak memiliki roh. Allah menciptakan melalui firman-Nya maka jadi. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya ke dalam manusia itu supaya manusia itu memiliki nyawa, memiliki roh. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa menyembah Allah, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Itu perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Jakub. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengalaman tentang perbuatan Allah yang perkasa, khususnya tindakan penyelamatan, penebusan. Disinilah kita sadar untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kemurahannya, kasih karunia-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mencatat mungkin dalam ingatan kita apa saja karya keselamatan Tuhan yang sudah kita terima hingga hari ini. Walaupun kita masih dalam keadaan sakit berkepanjangan, mungkin menahun, ingatlah Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada kita menikmati hari lepas hari. Amin. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat anak cucu kita walaupun kita masih terus di kursi roda. Itu harus kita syukuri. Itulah yang disebut dengan Providentia Dei, Allah memelihara. Kata pemazmur bahwa dialah Allah kita, umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Pemazmur ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa terhubung kepada ciptaannya, ya. Bukan seperti pemahaman
filsafat atau agama-agama lain, Deus ex machina, Allah di luar ciptaannya. Bahwa dialah memelihara, menjaga, memberkati, menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita menyembah, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita menyembah Tuhan ini? Kata Yesus, dalam roh dan kebenaran. Saya mengingat tahun 2017 saya catat di dalam Alkitab saya. Pada minggu Rogate, perikop ini, perikop epistel kita, perjumpaan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Kami menyembah Allah kami di Gunung Gerizim, tapi kamu orang Yahudi menyembah Allahmu di Yerusalem. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus, akan tiba waktunya ibu, bahwa tidak lagi menyembah Allah di gunung sana, Gunung Gerizim atau Yerusalem. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh teritorial. Dia adalah roh dan kebenaran. Lalu contoh sangat sederhana bagaimana kita berdoa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu ketika ada kesaksian seorang bapak, lalu dia pulang dari pekerjaannya yang sangat melelahkan. Sebentar makan bersama dengan keluarga, bercengkrama, lalu dia pergi ke kamar tidurnya untuk berdoa, tapi dalam posisi tidur. Dan dia berdoa, ternyata dia tertidur. Aminnya sampai besok pagi. Itu pun setelah alarmnya berbunyi. Amin Tuhan katanya. Doanya sudah dirampas oleh iblis, sudah dibawa kemana-mana. Karena apa? Dia tidak berdoa dalam roh dan kebenaran. Jangan-jangan kita pun sering sekali ada doa syafaat, kita mengantuk, gak tahu lagi aminnya di mana. Karena kecangan tangyang nipat kita rebek kaon. Modok-odok kiba. Ikutilah kata demi kata, doa itu kita mendukung semuanya. Katakan amin di dalam hatimu untuk menentang iblis yang ingin mempengaruhi kita. Itu kata Yesus kepada para murid. Matius 26. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Sesaat saja kamu berdoa, kamu tidak sanggup. Lalu bagaimana kita? Sudah dibiasakan juga ya. Di HKBP ini ekonomi ya, harus kusuk, semua diam, duduk. Luar biasa. Itu karena kita sudah dilatih juga dari sekolah minggu kan. Sabar, 2 jam kita diam, bernyanyi, mendengarkan, berpusat ke depan. Itu luar biasa. Hudokon di pertanyaan, luar biasa jemaat kita ini ya. Lingkungannya, sektornya jauh-jauh. Masih juga ikut pertanyaan, masih juga ikut marminggu, datang ke gereja beribadah. Itu luar biasa itu. Itulah buah ketaatan kita kepada Allah. Itulah bukti kita merendahkan diri, memohon pertolongan Tuhan. Mereka datang orang Israel ke bait Allah untuk melihat wajah Allah. Pemahaman bait Allah, Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk apa? Menyinari mereka dengan wajahnya. Berarti itu adalah apa? Menerima berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersujud. Untuk apa? Untuk
pengampunan dosa. Melalui apa? Korban sembelihan yang diserahkan kepada Allah melalui imam. Itulah penyembahan. Lalu kita tarik dalam diri kita. Bagaimana saya sudah menyembah Tuhan? Apakah hanya di gereja? Ketika diskusi sermon Parhalado, banyak orang sampai bulan April pun ada yang mengadakan bona tahun. Ya, bona tahun. Ditunggu jam 10, kok sedikit sekali ini yang datang. Bona tahun dibuat pertanyaan bona tahun. Yang datang gak ada. Udah jam 12 orang baru datang berduyun-duyun. Untuk apa? Hanya untuk makan, untuk mendapatkan door prize. Dimanapun kita bisa beribadah. Kenapa sudah secara khusus diadakan, toh juga gak datang? Apakah itu bukan suatu hak kita? Ibadah itu bukan kewajiban, tapi adalah hak kita menyembah Tuhan, kesadaran kita, ketaatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Buku Ende nomor 31 dikatakan, songon dia do pahayaku mandapoton debata untuk serep ni rohaku ido abitna tama uduk serep ido abitna tama hak udun. Mari kita refleksikan itu, bahwa ibadah kita pun ini bukan hanya secara formalitas saja, bukan hanya seremonial saja, tapi bagaimana hubungan kita kepada Allah. Allah memang yang dapat melihat hati kita. Maka kita harus dapat melihat yang sebenarnya, Allah itu hadir dimanapun. Pemazmur katakan Allah itu hadir, dia omnipresent, hadir dimanapun dia berada. Bahkan di hati kita yang sudah kita nyanyikan tadi, di hati kita pun dia hadir. Bukan hanya di gereja ini, bahkan mungkin tidak ada di gereja, jika semua kita adalah berbuat dosa yang fatal bagi Tuhan, tak berkenan di hadapan Tuhan. Sama firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia, kepada umat Israel. Untuk apa korban sembelihanmu ini, tapi hatimu jauh dari hadapanku. Hatimu, mulutmu menyanyi kepada Tuhan, tapi kau melakukan penindasan, melakukan kekerasan. Apakah itu ibadah? Ibadah inilah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana interaksi kita kepada Tuhan, bagaimana interaksi kita kepada sesama kita. Yang kedua, pemazmur katakan Allah itu adalah Allah masa depan. God is the future. Allah maha besar, dia menyediakan masa depan bagi umat gembalaannya. Pemazmur memberikan dan meriway kembali sejarah nenek moyang mereka. Dikatakan dalam ayat 7b, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, Exodus, mereka berjalan dan tiba di Refidim, tempat yang tak memiliki air yang dapat diminum. Lalu umat itu gusar, bersungut-sungut, bertengkar dengan Musa dan hampir melempari Musa dengan batu. Pikir mereka, semua kami akan mati kehausan di padang gurun ini. Dan bertanya sama seperti orang ateis, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Masa, yang artinya
menuntut bukti. Benarkah Tuhan itu ada? Lalu di Meriba, artinya Meriba adalah bertengkar. Luar biasa. Daud menyimpulkan situasi masa dan Meriba ini sebagai kegagalan umat Israel dalam mendengarkan suara Tuhan. Mereka bebal hati sehingga tidak mampu melihat Tuhan dan keberadaannya. Allah itu ada dalam keberadaannya dan menunjukkan keberadaannya melalui kuasanya. Apakah mata mereka tidak melihat? Mereka sudah keluar menjalani Laut Merah itu. Hanya itu saja pun ngalongang sasitonga, luar biasa mujizat nih Tuhan. Tetapi mereka tak dapat melihat. Mereka melihat secara jasmani tetapi matanya buta secara rohani. Keperkasaan Tuhan tak dapat mereka lihat, begitu agungnya. Mata hati mereka buta, telinga jasmani mereka pekat tuli. Tak dapat mendengar suara Tuhan melalui Musa. Maka Tuhan menjuluki mereka itu umat yang tegar tengkuk. Mula bahasa Batak na aru tahe. Si jogel baut tadi. Hado tahu ji yang manginang karakter sifat ni halak Yahudi. Mula tahe tong 10 tamulai sian huruf J. Nakina jogal baut dia ti. Jugul. Ahmu saya sinonim ni jogal, sinonim na. Jojang, jorngak, jais. Ya, ada 10 itu ya. Jala odo karakter ni halak Israel. Sehingga Tuhan dengan murkanya bersumpah mereka tidak akan masuk ke dalam perhentiannya. Karena konteks ini adalah konteks tanah Kanaan. Maka orang-orang yang di padang gurun itu bermatian. Ribuan mereka mati. Tak sampai ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana kita di zaman sekarang ini? Ada orang sudah disakiti, sudah ditindas, diperbudak. Ya. Tapi dia masih suka diperbudak. Di pasal lain dalam Keluaran, lebih baik kami kembali ke Mesir. Musa, engkau membawa kami untuk mati di gurun ini. Mereka sudah disakiti, sudah diperbudak, sudah ditindas, masih kembali lagi. Tak bersyukur Tuhan membebaskan mereka. Apa tujuan Tuhan membebaskan mereka? Pertama adalah Tuhan membuat sejarah supaya umat itu adalah memiliki sejarah. Kedua, umat itu memiliki identitas. Apa identitasnya? Umat Allah, bangsa Allah yang kudus. Yang ketiga, supaya mereka menyembah Tuhan secara permanen. Tidak lagi nomaden. Nanti dalam Raja-Raja Salomo mendirikan bait Allah. Itulah tempat permanen. Hubungan mereka kepada Allah secara permanen. Supaya mereka mengenal Tuhan. Tetapi mereka ingin pulang. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Apa yang kau perbuat? Betapa susahnya umat ini mengenal kebesaran Tuhan. Dialah Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada istilah hard people. Artinya adalah orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Itu dikarenakan ada akar pahit atau luka-luka batin. Akan tetapi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, ingin disembuhkan dan dia mau move on dari situ. Itu yang disebut dengan healed people, heal people. Artinya orang yang sembuh dan sehat akan menularkan kesembuhannya kepada orang lain. Bahkan menolong orang yang sakit itu. Supaya apa? Sembuh.
Tapi apa yang dialami orang Israel? Mereka sudah disakiti, sudah ditindas, sudah diperbudak, ingin kembali, bahkan menyakiti orang lain. Itulah karakter orang Israel. Maka Tuhan marah. Sudah dibebaskan, kenapa ingin terikat lagi dengan perbudakan, dengan dosa itu, dengan perhambaan, dengan ilah-ilah orang Mesir. Maka kita harus belajar banyak dari sejarah Israel ini. Ada majalah Voice of the Martyrs banyak mengangkat kisah pahit yang dialami seorang Gulnas di Timur Tengah. Mengalami luka-luka tubuh dan bahkan luka batin karena kekerasan, penindasan, dan pelecehan. Hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya agar dia tidak menjadi pendendam tetapi justru menjadi pengasih. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mau bersyukur dalam kondisi apapun. Sementara kita bersyukur karena Tuhan kasih berkat. Saya ulang tahun, terima kasih Tuhan. Cucuku tambah, terima kasih Tuhan. Anakku kerja mendapatkan pekerjaan yang baik, terima kasih Tuhan. Tapi apabila ada penyakit, ada masalah yang kita hadapi, apakah kita juga mampu bersyukur, memuji Tuhan? Sama seperti Gulnas ini. Atau ada banyak orang yang menjadi korban, tetapi justru mau bersyukur. Maka kita bersyukur itu bukan ditentukan oleh apa yang kita alami, tetapi adalah kondisi apapun yang kita alami, suka ataupun duka. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, maka kata Daud mengutip dan Ibrani 3 juga mengutip ini. Seandainya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan di Masa. Ungkapan hari ini adalah bukan sebatas hari ini 24 jam. Bukan kronos waktu sementara. Tetapi di sepanjang hidup kita, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, disitulah pada hari ini, selama masih hidup, selama kamu masih punya kesempatan, kairos, opportunity, kesempatan, inilah kesempatan Tuhan. Besok aku tak dapat memegang waktuku, aku tak dapat menjamin hidupku, apakah aku besok masih hidup atau tidak. Maka hari ini, kesempatan ini, kairos ini, kita pakai sebaik mungkin. Seolah-olah besok kita akan mati, tetapi kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apapun itu suara-suara yang bising di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jelaskah kita mendengar suara Tuhan? Pekakah kita dengan suara Tuhan yang halus, yang berbicara di dalam hati kita, di dalam sunedesis kita, hati nurani kita. Di situ roh berbicara kepada kita. Maka jangan pernah kita mengabaikan suara nitodi, makuling doi, songon alaram, ditong-atongan ni ngoluta, untuk mengingatkan kita apa yang akan kita lakukan, ketaatan kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan dan sesama kita. Biarlah untuk firman ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita. Terkadang hidup kita seperti di Masa dan di Meriba. Jangan pernah kita seperti orang Israel, tapi belajarlah untuk tidak bersungut-sungut akan kasih Tuhan, bahwa tak terhitung berkat Tuhan bagi kita. Hitunglah berkat Tuhan. Mampukah kita menghitungnya? Tak terhitung berkatnya. Hari ini kita ada, itu karena kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi ini. Kasih Tuhan memberkati kami.
bahwa di dalam penyembahan kami, baiklah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkaulah kebenaran satu-satunya di dunia ini, mengalahkan Allah-Allah lain, ilah-ilah, dewa-dewi. Engkau teguhkan kami Tuhan untuk menghadapi setiap ancaman, tantangan dan masalah di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ibarat seperti di Masa dan di Meriba. Ajar kami untuk bersyukur. Anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Sekalipun ada sakit penyakit yang kami derita, Tuhan Engkau menguji hati kami, ketabahan kami, kerendahan hati kami, dan ketundukan hati kami di hadapan-Mu. Sehingga kami berlutut bersujud melalui roh dan kebenaran. Berseru, ya Aba, ya Bapa, Engkaulah Allah kami yang sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah hari ini. Bahwa ciptaan-Mu itulah keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan Engkau nyatakan di dalam Kristus yang menjadi juru selamat kami, menebus kami dari dosa. Terima kasih untuk hari ini kami di dalam doa syafaat ini bersama-sama mendoakan bagi keluarga Amang dan Inang kami yang pada saat ini akan membawakan anaknya menerima baptisan kudus, keluarga Lumban Toruan. Berkati anak ini Tuhan supaya dia menjadi anak-Mu, namanya tercatat di sorga, menerima kehidupan kekal dan mahkota kehidupan. Berkati orang tuanya, mampukan, sanggupkan untuk mendidik anak yang sudah Tuhan titipkan bagi mereka. Kami juga mendoakan jemaat yang tambah. Keluarga Duharis Lalahi Rospita Juliana Borusimbolon. Berkati keluarga ini Tuhan. Engkau tambahkan umur panjang, kesehatan, bahkan memberikan anak kepada mereka, keturunan, supaya mereka bersuka cita, tak putus-putusnya mereka untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga yang kami kasihi, yang merindukan anak. Tuhan, saatnya tiba, waktu Tuhan menjadi waktu mereka untuk mendapatkan momongan. Biarlah kasih karunia-Mu, kasihani mereka Tuhan, sehingga Engkau memberikan kepercayaan kepada mereka menjadi orang tua. Kami juga mendoakan jemaat yang pindah, jemaat pemudi Nofri Martua Hasibuan. Berkati dia, apapun yang menjadi rencananya ke depan, Tuhanlah yang memberikan masa depan yang terbaik baginya. Juga jemaat yang belajar, keluarga Midian Siburian, Inang Melda Boru Simanjuntak, bersama dengan anak mereka. Berkati mereka Tuhan, dari manapun mereka datang, dari gereja apapun, biarlah mereka menjadi umat Tuhan yang takut akan Engkau. Belajar di dalam kekudusan dan kerendahan hati, menjadi jemaat yang baik di gereja Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat yang berduka. Engkau telah panggil Bapak Johnson Apritua Sianturi, umur 39 tahun, yang meninggalkan Ibu Rumondang Bursi Pahutar. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan. Demikian juga keluarga yang berduka. Engkau telah panggil Nyonya Pasaribu Kristina Boru Tampu Bolon. Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga-keluarga ini. Kasihani mereka Tuhan, supaya mereka tetap semangat untuk menjalani hari-hari mereka ke depan. Bersama Tuhan mereka bisa, bersama Tuhan mereka kuat, dan mereka bisa menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga tak lupa mendoakan calon sintua Inang Nyonya Ripka Hasiholan Panggabian Boru Silangit dari sektor Hermon. Berkati dia untuk menjadi hamba-Mu, sehingga dia dapat menerima tahbisan di tengah-tengah gereja Tuhan bersama teman yang lain. Biarlah dia boleh mengorbankan waktu pelayanan, melayani Tuhan di gereja-Mu,
sehingga semakin banyak orang bertambah-tambah percaya kepada Tuhan. Dan seluruh program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik melalui seksi perempuan dan juga sekolah minggu yang mengadakan bazar. Tuhan berkati, cukupkan semua dana yang mereka butuhkan. Bukakan hati kami setiap jemaat untuk terlibat dalam partisipasi, memberikan sumbangsi yang terbaik untuk pembangunan gereja Tuhan, baik secara rohani, secara khususnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan keluarga yang berduka, orang tua perempuan Bapak Ape Sinurat, Inang Sintua Puru Simamora dari sektor Hermon. Berkati Tuhan mereka, berikan kekuatan, penghiburan supaya mereka tetap dapat melihat anugerah Tuhan yang memberikan berkat-berkat kepada mereka semuanya. Biarlah Tuhan Engkau yang menghibur setiap kami. Ketika kami juga menghadapi sakit penyakit, secara khusus Amang Sintua JR Huta Barat Boru Simanjunta, Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun, dan masih banyak lagi jemaat Tuhan yang sakit dalam keadaan lemah, terbaring di tempat tidur, di kursi roda, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang mengasihani mereka, sembuhkan, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap berpaut kepadamu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, memberikan sukacita kepada keluarga. Dan masih banyak pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau lawat kami bangku demi bangku, satu persatu. Engkau tilik hati kami Tuhan. Engkau maha tahu, Engkau hadir dimanapun untuk melihat setiap keberadaan kami, bahwa Engkaulah gembala yang baik, yang tahu apa yang akan kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan memberkati kami ketika kami pulang, keluar masuk kami dimanapun. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengampuni dosa-dosa kami di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah doa kami ini. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadirat-Nya. Amin, haleluya. Yang maha agung sumber kehidupan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya. Nyanyikan amin, haleluya.
benar dan maha kuasa selamanya. Amin, haleluya. Dan agungkan nama Tuhan maha kuasa. Amin, haleluya. Yang maha kasih, baik, adil dan setia. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Kita akan masuk dalam acara baptisan kudus. Kita persiapkan lagu kita dari 146 ayat 1 dan ayat 2. Ayat kedua nanti orang tua bangkit berdiri. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. 1, 2 ya. Aku percaya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Kami persilakan maju ke depan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menjadikan dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini. Agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepadanya. Kuatkanlah dia orang tua mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari BNHKBP nomor 147 ayat 6. Kita bangkit berdiri. Tuhan dalam buku kehidupan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milik
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hai, mari menyanyikan Tuhan Yesus penebus, yang menebus manusia dengan darah yang kudus. Darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Ada nama lain hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerah-Nya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku.
ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku. Tiada nama lain, hanya Yesus Tuhanku, yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku mati tebus dosaku.